Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menghitung pH dari suatu larutan penyangga asam. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menurunkan rumus pH larutan penyangga asam yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi, di video sebelumnya kita sudah banyak melakukan perhitungan-perhitungan. Ketika kita punya suatu larutan penyangga asam, maka untuk menghitung berapa konsentrasi ion H+ yang ada pada larutan ini, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, tapi di video sebelumnya kita belum ngebahas sebenarnya rumus ini itu datang dari mana? Penurunan rumusnya itu seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Kita bakal ngebahas asal-usul dari rumus ini. Penurunan rumusnya itu seperti apa? Oke, kita lihat di sini. Kita tahu suatu larutan penyangga asam itu terdiri atas dua komponen, yaitu asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, ini adalah contoh dari pasangan-pasangan yang bisa membentuk suatu larutan penyangga asam. Yang di kiri itu asam lemah, yang di kanan itu adalah pasangan basa konjugasinya. Berarti kalau kita punya suatu larutan yang isinya misalnya adalah CH3COH, CH3COH dan CH3COO-. Berarti ini adalah larutan penyangga asam. Karena ini terdiri atas asam lemah dan pasangan basa konjugasinya. Kemudian kita juga sudah membahas bahwa larutan penyangga asam ini salah satunya itu bisa dibentuk ketika kita mencampurkan asam lemah dan garamnya. Jadi larutan penyangga ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Itu bisa dibentuk ketika kita mencampurkan CH3COOH dan CH3COONA. Nah, ketika kita mencampurkan dua senyawa ini, ternyata nanti di sini akan terbentuk campuran yang tergolong ke dalam larutan penyangga asam. Oke, sekarang kita akan membahas secara lebih detail apa sebenarnya yang terjadi di sini. Jadi, misalnya tadi kita mencampurkan senyawa CH3COOH dan garam CH3CONA. Jadi sebenarnya yang pertama akan terjadi di sini adalah si garam dia itu akan terionisasi sempurna. Nah, jadi si garam CH3CONA dia itu akan terionisasi membentuk ion CH3CO- dan ion Na+. Jadi dia akan terionisasi. Nah, di sini terionisasinya sempurna. Jadi misalkan garam yang kita masukkan ke sini itu jumlah molnya misalnya sebanyak B mol. Jadi garam yang kita masukkan di sini, misalnya jumlahnya itu sebanyak B mol. Ini awalnya nggak ada, ini awalnya nggak ada. Kemudian karena dia itu terionisasi sempurna, berarti di sini yang bereaksi juga sebanyak B mol. Ini negatif. Berarti ini yang terbentuk juga B mol. Ini yang terbentuk berapa nggak penting. Kemudian berarti CH3CONA ini tidak ada yang tersisa, semuanya terionisasi. Nah, CH3CO- yang terbentuk di sini itu ada sebanyak B mol. Oke, itu untuk si garam. Sekarang kita bahas untuk si asamnya. Jadi, asam CH3COH, dia juga terionisasi. Si asam ini juga terionisasi membentuk ion CH3CO- dan ion H+. Nah, misalnya di sini yang kita masukkan ke wadah ini itu sebanyak A mol. Jadi, di sini ada A mol. Ini awalnya nggak ada. Nah, ini CH3CO- awalnya berapa? Awalnya udah ada, yaitu sebanyak B mol. Jadi di sini udah ada CH3CO- sebanyak B mol. Nah, bedanya kalau garam dia itu kita anggap terionisasi sempurna. Sementara asam lemah itu kita anggap dia itu hanya terionisasi sedikit. Jadi kita misalkan aja yang terionisasinya alias yang bereaksinya itu hanya sebesar X mol. Ini negatif, berarti ini positif X mol. Ini juga positif X mol. Berarti di kondisi akhir itu akan ada CH3COH sebanyak A-X mol, CH3CO- sebanyak B plus X mol, dan H plus sebanyak X mol. Nah, ada tiga komponen ini nih. Oke, kita lihat di sini. Ini sama ya, jadi CH3COH-nya sebanyak A-X mol, CH3CO-nya sebanyak B plus X mol, H plusnya sebanyak X mol. Kita ingat, di semester 3, kita sempat belajar suatu konsep yang namanya tetapan kesetimbangan, alias KC. Ini adalah perbandingan antara konsentrasi produk dan konsentrasi reaktan. Jadi ketika kita punya suatu reaksi seperti ini misalnya, maka kita bisa menghitung nilai dari tetapan kesetimbangan dari reaksi ini. Yaitu konsentrasi produk, berarti di sini
ada konsentrasi dari Ca2+, dan konsentrasi dari HCO3-. Karena dua senyawa ini merupakan produk. Nah, di sini HCO3- koefisiennya 2, berarti di sini kita pangkatkan 2. Kemudian dibagi konsentrasi reaktan. Reaktannya yang ini kan? Berarti ini kita bagi dengan konsentrasi CaCO3 dikali konsentrasi H2O dikali konsentrasi CO2. Kemudian kita sudah belajar pada persamaan tetapan kesetimbangan untuk reaksi heterogen, konsentrasi padatan alias S ataupun cairan alias L itu tidak perlu dicantumkan. Nah, kita lihat di sini. CaCO3 itu wujudnya S, solid, padatan. Kemudian H2O ini wujudnya L, liquid alias cairan. Nah, katanya yang padatan ataupun yang cairan itu tidak perlu dicantumkan. Nah, jadi di sini yang wujudnya padatan atau cairan di persamaan Kc ini itu nggak perlu kita cantumkan. Jadi CaCO3 bisa kita hapus, begitupun dengan H2O. Nah, yang bentuknya padatan atau cairan itu bisa kita abaikan. Nah, ini adalah rumus dari tetapan kesetimbangan dari reaksi ini. Nah, reaksi yang kita bahas tadi itu juga punya nilai tetapan kesetimbangan alias Kc. Sama konsentrasi produk, berarti ini konsentrasi dari CH3COO- dikali dengan konsentrasi produk yang satunya yaitu konsentrasi H+. Dibagi konsentrasi reaktan yaitu konsentrasi dari CH3COOH. Oh iya, jadi tadi kurang tepat ya. Ini bukan mol, tapi ini adalah konsentrasi. Ini konsentrasi. Begitupun ini semua ini bukan mol, tapi konsentrasi ya. Nah, jadi yang kita masukkan ke sini itu adalah asam CH3COH yang konsentrasinya sebanyak A molar dan garam CH3CONa yang konsentrasinya sebanyak B molar. Nah, berarti di sini konsentrasi CH3COO-nya itu adalah B plus X molar. Konsentrasi H+-nya itu sebanyak X molar. Konsentrasi CH3COH-nya sebanyak A minus X molar. Oke, kemudian gini. Jadi, karena asam lemah itu hanya terionisasi sedikit, tadi kita anggap si asam lemah itu hanya terionisasi sedikit. Berarti nilai X bisa kita anggap nilainya sangat kecil. Jadi di sini yang bereaksi itu nilainya sangat kecil. Karena dia itu hanya terionisasi sedikit. Hanya sedikit yang bereaksi. Jadi nilai X ini kita anggap nilainya sangat kecil. Nah, berarti jika si X ini kita anggap nilainya sangat kecil, berarti A kurangi X bisa kita anggap itu sama dengan A. Ini sama kayak 10.000 kurangi 1. Ya nilainya mendekati 10.000. Karena angka 1 ini dia tidak signifikan. Dia nilainya jauh lebih kecil daripada 10.000. Nah, begitupun di sini. Nilai X itu jauh lebih kecil daripada A. Sehingga A kurangi X bisa kita anggap sama dengan A. Begitupun ini. B tambah X bisa kita anggap sama dengan B. Sama juga 10.000 tambah 1 itu kan mendekati 10.000. Nah, berarti B plus X di sini bisa kita anggap nilainya mendekati B. Ini X tetap X. Kemudian A minus X kita anggap nilainya mendekati A. Ini mendekati A. Nah, jadi nilai tetapan kesetimbangan dari reaksi ini itu adalah Bx dibagi A. Oke, kemudian kalau kita amati di sini, reaksi ini kan CH3COH yang terionisasi. Artinya ini suatu asam yang terionisasi. Berarti tetapan kesetimbangan ini itu menunjukkan yang namanya tetapan ionisasi asam. Tetapan kesetimbangan dari reaksi ionisasi asam. Nah, ini kan reaksi ionisasi asam. Berarti ini adalah tetapan kesetimbangan dari reaksi ionisasi asam. Nah, padahal kita tahu yang disebut dengan tetapan kesetimbangan dari suatu reaksi ionisasi asam itu biasa kita sebut dengan Ka. Di mana tiap-tiap asam punya nilai Ka-nya masing-masing. Terutama yang asam lemah. Tiap-tiap asam lemah ini punya nilai Ka-nya masing-masing. Di mana nilai Ka itu menunjukkan tetapan kesetimbangan dari reaksi ionisasi asamnya. Nah, berarti di sini, nilai tetapan kesetimbangan ini itu sebenarnya sama aja dengan nilai Ka dari asam CH3COH. Berarti kalau persamaan ini kita otak-atik, kita bakal dapat X itu sama dengan Ka dikali A dibagi B. Di mana Ka itu adalah tetapan ionisasi dari si asam lemahnya ini, A itu adalah konsentrasi dari asam lemah ini, sementara B itu adalah konsentrasi dari basa konjugasinya, dari pasangan basa konjugasinya. Oke, sekarang pertanyaannya, X ini menunjukkan apa? Kita lihat di sini. X itu menunjukkan konsentrasi dari ion H+. Nah, jadi nilai X ini menunjukkan konsentrasi dari ion H+. Ya udah, berarti X ini itu sama dengan
konsentrasi dari ion H+ yang ada pada larutan penyangga yang kita punya di sini. Nah, ternyata kita dapat nih rumusnya. Konsentrasi H+ itu sama dengan nilai Ka dikali konsentrasi asam lemahnya dibagi konsentrasi basa konjugasinya. Nah, ini kan rumus yang kita gunakan di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita banyak melakukan perhitungan yang menggunakan rumus ini. Nah, di sini tadi kita belajar sebenarnya rumus ini tuh didapetin dari mana. Nah, tadi kita bikin reaksi ini, garamnya terionisasi, kemudian si asam lemahnya terionisasi. Kemudian di sini kita hitung nilai tetapan kesetimbangannya. Kemudian kita turunkan. Nah, ternyata dapat nih persamaan ini. Oke, jadi penurunan rumusnya itu seperti itu untuk mencari konsentrasi H+ yang ada pada suatu larutan penyangga asam. Ya, jadi kita dapat persamaan seperti ini. Kemudian di video sebelumnya sudah kita bahas persamaan ini bisa kita turunkan menjadi persamaan yang bawah. Kalau ini konsentrasi, ini mol. Nah, ini penurunannya sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, kemudian sebenarnya rumus ini tuh bisa kita sederhanakan. Kalau ini kan buat ngitung H+. Nah, ada sebenarnya rumus langsung yang bisa kita gunakan untuk mencari pH-nya. Sebenarnya kan tujuan kita mencari H+ buat nyari pH. Nah, tapi ada rumus yang langsung bisa kita gunakan untuk mencari nilai pH. Nah, ini dapat dari mana? Kita lihat di sini. Ini kan kita punya konsentrasi H+ itu sama dengan Ka dikali A per B. Misalnya kedua ruas kita kasih logaritma. Jadi yang kiri kita kasih logaritma dari konsentrasi H+ sama dengan logaritma dari Ka dikali A per B. Kemudian yang ini bisa kita uraikan. Kita sudah belajar di bab logaritma, log A dikali B itu kan sama aja kayak log A ditambah log B. Berarti ini sama aja kayak log Ka ditambah log A per B. Oke, sekarang kedua ruas kita kalikan negatif 1. Ini jadi negatif dari log H+. Berarti ini negatif log dari Ka dikurangi log dari A per B. Kemudian kita tahu negatif log H+ itu sama dengan pH. Jadi ini sama aja kayak pH. Kemudian kita definisikan ada yang disebut dengan pKa. Ini sebenarnya mirip nih. pKa itu sama dengan negatif log Ka. Jadi mirip kayak di sini. Kalau pH itu negatif log H+, kalau pKa itu negatif log dari Ka. Nah, ini negatif log Ka, berarti ini sama aja kayak pKa. pKa kurangi log A per B. Nah, jadi kita bisa nih menggunakan rumus ini untuk menghitung nilai pH dari suatu larutan penyangga asam. pKa kurangi log A per B, di mana pKa itu adalah negatif log dari Ka si asam lemah. Ini A per B sama dengan sebelumnya. Oke, jadi itu penurunan rumus dari pH larutan penyangga asam. Nah, ini kita tadi menurunkan rumus ini. Kemudian dari sini dapat sini. Kemudian sebenarnya dari sini juga bisa dapat ke sini ya. Oke, jadi kita sudah selesai membahas tentang larutan penyangga asam. Nah, di video setelah ini, kita mulai masuk ke larutan penyangga basa. Sama juga, nanti kita bahas pembuatannya gimana, cara menghitung pH-nya gimana, dan penurunan rumusnya gimana. Di video setelah ini, kita bahas dulu yang pertama, yaitu pembuatan larutan penyangga basa.